Dalam sejarah Amerika Serikat, kita mengenal banyak presiden dari berbagai latar belakang. Di antaranya George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, dan baru-baru ini Donald Trump. Namun, ada satu presiden yang sudah jarang kita dengar namanya di masa sekarang. Seolah orang-orang masa kini merupakan segala tentangnya. Padahal, ialah seorang jenius yang mereformasi sistem perekonomian dengan nilai-nilai konservatif dan kembali mengharumkan nama negara itu setelah banyaknya skandal yang melanda. Ialah Ronald Reagan. Pada 6 Februari 1911, di sebuah desa kecil di negara bagian Illinois, Amerika Serikat, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ronald Reagan. Ia adalah anak kedua dari pasangan John Reagan dan Neil Wilson Reagan. Ayahnya yang berasal dari keluarga Irlandia bekerja sebagai pedagang sepatu. Ayahnya ini dikenal suka mabuk-mabukan. Dan masalah mabuk-mabukan ini menjadi masalah tersendiri bagi Ronald Reagan dan keluarganya. Namun, sifat ayahnya ini berkebalikan dengan ibunya. Ibu Reagan adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat religius, sehingga ini jugalah yang menjadi pengaruh besar dalam membentuk pandangan hidup Reagan kelak. Reagan dibesarkan di kota kecil di bagian tengah Amerika, dan sering berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan ayahnya. Kehidupan keluarga Ronald Reagan tidak selalu baik. Meskipun begitu, Reagan dikenal sebagai seorang anak yang optimis dan memiliki daya tarik pribadi yang kuat. Sejak muda, ia menunjukkan minat dalam olahraga dan drama yang kelak akan menjadi pekerjaannya. Ia lulus dari Universitas Eureka, sebuah perguruan tinggi kecil di Illinois dengan gelar dalam bidang ekonomi dan sosial pada tahun 1932. Setelah lulus, Reagan bekerja untuk sementara waktu di berbagai pekerjaan, sebelum akhirnya memulai karir di dunia hiburan. Pada tahun 1937, ia mendapat kontrak dengan Warner Bros. Dan memulai karirnya sebagai aktor. Ia pertama kali mendapat peran kecil dalam film, namun kemudian menjadi bintang film besar pada 1940-an. Film pertama yang memberi nama besar baginya adalah Note All-American, di mana ia berperan sebagai pemain sepak bola George Gibb yang terkenal dengan kalimatnya, "Someday when the team's up against it, breaks are beating the boys. Ask them to go in there with all they've got. Win just one for the keeper." Reagan menjadi bintang Hollywood pada dekade 1940-an dan 1950-an, membintangi lebih dari 50 film. Beberapa film terkenalnya antara lain King's Row dan Bedtime for Bonzo. Namun, meskipun sukses di dunia film, Reagan merasa karir aktingnya mulai menurun pada akhir 1950-an. Pada saat itulah, ia beralih ke dunia politik. Pada awalnya, Reagan tidak terlibat langsung dalam politik, tetapi selama karir filmnya, ia mulai tertarik pada isu-isu sosial dan ekonomi yang berkembang pada saat itu. Pada tahun 1962, Reagan secara resmi bergabung dengan Partai Republik setelah sebelumnya menjadi anggota Partai Demokrat. Ia menjadi semakin terlibat dalam kampanye konservatif dan pada tahun 1966, memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur negara bagian California. Reagan berhasil memenangkan pemilihan gubernur California pada tahun 1966 dengan dukungan yang kuat dari masyarakat yang kecewa dengan kebijakan pemerintah negara bagian. Sebagai gubernur, Reagan menerapkan kebijakan konservatif yang mengutamakan pengurangan pajak, pengendalian anggaran negara, dan pengetatan kebijakan sosial. Ia dikenal karena kebijakan pro-gun
dan sikap keras terhadap gerakan mahasiswa dan kelompok kiri yang mulai berkembang di California pada masa itu. Salah satu langkah kontroversialnya adalah merespon gerakan Black Panther yang membawa senjata api dengan cara yang tegas, yang sempat mendapat perhatian luas. Reagan terpilih kembali pada tahun 1970 dan masa jabatannya sebagai gubernur berlanjut hingga 1975. Selama masa ini, ia memperkenalkan sejumlah reformasi dalam bidang pendidikan dan kebijakan sosial. Namun juga menghadapi kritik karena kebijakan-kebijakan tersebut tidak selalu efektif dalam mengatasi masalah sosial yang lebih mendalam. Pada tahun 1980, Reagan mencalonkan diri untuk Presiden Amerika Serikat. Pada saat itu, negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah dengan tingkat inflasi tinggi, pengangguran, dan krisis energi. Reagan memanfaatkan ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Presiden Jimmy Carter untuk meluncurkan kampanye yang berfokus pada reformasi ekonomi dan kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Reagan berhasil memenangkan pemilihan presiden pada November 1980, mengalahkan Jimmy Carter dengan perolehan suara yang sangat besar. Ia dilantik sebagai presiden ke-40 pada 20 Januari 1981. Selama masa pemerintahannya, Reagan memimpin penerapan kebijakan yang dikenal dengan nama Reaganomics. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pajak, mengurangi belanja pemerintah, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pasar bebas. Reagan berpendapat bahwa dengan mengurangi pajak bagi individu dan perusahaan, maka daya beli dan investasi akan meningkat, yang akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Reagan memang kontroversial, namun banyak yang menganggapnya berhasil dalam memacu pertumbuhan ekonomi Amerika yang signifikan pada dekade 1980-an. Meskipun ada kritik tentang peningkatan defisit anggaran negara yang tajam. Di bidang luar negeri, Reagan dikenal dengan kebijakan luar negeri yang keras, terutama dengan Uni Soviet. Ia menyebut Uni Soviet sebagai "the evil empire" dan mengambil langkah-langkah agresif untuk memerangi pengaruh Soviet di seluruh dunia. Salah satu langkah yang paling terkenal adalah peningkatan pengeluaran militer dan pengembangan sistem pertahanan rudal yang dikenal sebagai Strategic Defense Initiative (SDI), yang bertujuan untuk melindungi Amerika dari serangan rudal nuklir. Namun, Reagan juga terlibat dalam perundingan penting dengan pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev. Pada akhir masa pemerintahannya, kedua pemimpin negara adikuasa ini berhasil mencapai beberapa kesepakatan untuk mengurangi persenjataan nuklir, yang kemudian diakui sebagai langkah besar dalam berakhirnya Perang Dingin antara dua negara adikuasa itu. Pada 30 Maret 1981, Reagan ditembak dalam sebuah percobaan pembunuhan oleh John Hinckley Jr. di Washington, D.C. Reagan selamat meskipun ia sempat dirawat intensif akibat luka tembak di dada. Insiden ini menjadi titik balik pada karir politiknya, di mana ia menjadi semakin populer di mata publik karena ketenangannya dan cara dia mengatasi krisis tersebut. Namun, masa jabatan Reagan juga diwarnai oleh beberapa skandal besar. Salah satunya adalah Iran-Contra Affair, yang melibatkan penjualan senjata kepada Iran yang sedang dilanda perang dengan Irak, dengan dana yang digunakan untuk membiayai kelompok pemberontak Contra di Nicaragua. Meskipun Reagan membantah mengetahui rincian operasi ini, skandal tersebut menodai citra pemerintahannya pada akhir masa jabatannya. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada 1989, Reagan dan istrinya, Nancy, pindah ke rumah mereka di Bel Air, California. Pada tahun 1994, Reagan mengumumkan bahwa ia didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Reagan menjalani sisa hidupnya dengan penuh keheningan. Sementara Nancy Reagan menjadi suara utama dalam upaya meningkatkan kesadaran akan penyakit tersebut.
Ronald Reagan meninggal pada 5 Juni 2004 di usia 93 tahun setelah bertahun-tahun berjuang melawan Alzheimer. Pemakamannya diadakan dengan upacara kenegaraan yang dihadiri oleh banyak pemimpin dunia dan masyarakat Amerika yang memberikan penghormatan terakhir pada sosok yang pernah menginspirasi bangsa ini dengan visi, kepercayaan diri, dan komitmennya terhadap kebebasan. Ronald Reagan dikenang sebagai salah satu presiden paling berpengaruh dalam sejarah Amerika Serikat. Di mata banyak orang, Reagan adalah simbol dari kebangkitan konservatisme di Amerika, serta pembela nilai-nilai kapitalisme dan demokrasi liberal. Kebijakan-kebijakan yang ia terapkan dalam bidang ekonomi dan luar negeri memengaruhi arah kebijakan Amerika Serikat selama beberapa dekade setelah masa pemerintahannya. Sebagai presiden, Reagan membantu mengakhiri Perang Dingin dengan cara yang sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dia juga merupakan simbol perubahan besar dalam politik Amerika yang pada waktu itu mengalami pergeseran besar di era New Deal menuju dominasi ideologi konservatif yang lebih menekankan pasar bebas dan pengurangan peran negara. Meskipun tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan kebijakan luar negeri dan dampak sosial dari beberapa kebijakan domestiknya, Reagan tetap menjadi figur sentral dalam perdebatan politik Amerika hingga kini. Banyak yang melihatnya sebagai presiden yang berhasil mengembalikan rasa bangga dan kekuatan Amerika di panggung dunia. Terima kasih.